Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu? Semangat Bapak. Nah, karena masih semangat, maka oh ya, mungkin ada yang ingin mengulang materi sebelumnya. Ketua kelompok, dari ketua kelompok. Oke ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan hasil materi yang disampaikan dari tadi, dari pertemuan ini. Yang pertama, meningkatkan perilaku baik anak. Terus yang kedua, mengurangi perilaku buruk anak. Ini materi ini sangat penting sekali bagi kami para ibu-ibu dan bapak-bapak, karena pelajaran ini sebelumnya tidak ada dan tidak tahu. Dengan adanya pertemuan ini maka akan menjadi pelajaran bagi kami Bapak. Cukup sekian dari kami Bapak. Oh ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Iya Bapak, saya mau menambahkan. Mungkin tadi dari Ibu Hayat dan dari Ibu Hayati, untuk materi ini untuk meningkatkan perilaku baik anak juga harus mengerti bagaimana dampak negatif dari kekerasan fisik dan non fisik yang akan dilakukan terhadap anak. Terus bagaimana cara-cara untuk mengurangi perilaku buruk anak. Mungkin segitu Pak. Ya. Ada lagi mungkin yang ingin menambahkan? Cukup Bapak. Cukup Bapak. Cukup ya. Ya. Ya, seperti itulah materi berarti ibu-ibu dan bapak-bapak ini mengerti apa yang sudah disampaikan materi sebelumnya. Jadi amat benar apa yang disampaikan sebelumnya, bahwa bagaimana kita menjadi orang tua yang baik, ya kan? Bagaimana kemudian kita menciptakan anak kita itu menjadi lebih baik, dan bagaimana anak-anak ibu dan bapak ini bisa mengurangi perilaku buruknya, seperti itu. Karena dari semua itu ada dampak positif dan negatifnya, tentunya kan begitu. Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh orang tua agar kemudian anaknya itu bisa lebih baik ke depannya. Iya Bapak. Di antara salah satunya yaitu dengan cara mengujinya, gitu. Mari kita perhatikan slide berikutnya ini. Cara meningkatkan perilaku baik anak. Jadi cara meningkatkan perilaku baik anak itu ada dua cara paling tidak. Yang pertama, bagaimana kita memujinya. Yang kedua, bagaimana kita kemudian memberikan penghargaan terhadap anak. Seperti yang ditunjukkan di gambar ini. Jadi seorang ibu ketika anaknya sudah melakukan sesuatu yang baik, maka dia memujinya dengan cara hal yang bisa membuat anaknya bahagia. Misalnya memuji karena dianggap pintar gitu, dianggap paling hebat begitu. Begitu juga selanjutnya, yaitu memberikan penghargaan. Jadi cara kita memberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini. Oh ya Bu. Antara lain misalnya yang memijit, terus kemudian membawa dia jalan-jalan, mengajak dia jalan-jalan, refreshing kemana begitu. Itu adalah salah satu cara yang untuk membuat anak kita bisa lebih baik, mempunyai perilaku yang lebih baik. Baik Bapak. Selanjutnya, nah, begitu juga sebaliknya. Ketika kita sering melakukan kekerasan terhadap anak, maka ada dua hal juga yang kemudian akan berpengaruh terhadap anak. Pertama adalah dampak fisik, kekerasan fisik seperti itu. Yang kedua adalah kekerasan non fisik. Ya, kekerasan fisik ketika anak kita melakukan kesalahan terus kemudian kita pukul, tentunya lebam begitu. Selain kesakitan, lebam. Dan dampak non fisik ini yang sangat berpengaruh untuk jangka panjang. Karena kenapa? Karena ini berpengaruh terhadap psikologis anak. Misalnya anak
anak menjadi pemarah. Yang kedua, anak menjadi agresif. Yang ketiga, menjadi pendendam. Dan keempat, dia mudah tidak percaya diri. Jadi ketika ingin melakukan sesuatu itu, dia merasa ketakutan, takut ada yang mengelirukan, seperti itu. Itu adalah dampak non fisik. Jadi dampak non fisik ini mempunyai jangka waktu yang sangat panjang. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak ini perlu hati-hati dalam memberikan pendidikan terhadap anak. Baik, Ya, Bapak baik. Pinter Bapak. Nah, ada yang selanjutnya, mari kita perhatikan kembali. Ada di bawah di gambar ini ada pembedaan cara mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun. Yang kedua, cara mengurangi perilaku buruk anak pada usia 2 tahun sampai 8 tahun ke atas. Pada usia 2 tahun, pada usia 2 tahun ke bawah, cara mengurangi perilaku buruk anak yang membuat bagaimana kemudian lingkungan anak itu bisa aman. Ya, aman dari hal-hal dari senjata tajam, dari bahaya yang ada di lingkungannya, seperti itu. Terus kemudian yang kedua, membatasi anak menonton TV. Ini pun juga tidak baik. Kalau anak usia di bawah 1 tahun, 2 tahun itu menonton TV terus-terusan, itu tidak baik. Jadi sebagai orang tua itu perlu memberikan batasan untuk kepada anak untuk menonton TV. Misalnya terkait dengan waktu, misalnya 2 jam, waktunya kapan, itu pun juga perlu diperhatikan. Baik, Pak. Yang ketiga, mengalihkan perhatian anak. Jadi kalau anak itu kadang-kadang merengek-rengek, nangis. Nah, ibu ini kan kadang-kadang menangis, Iya, merengek-rengek Pak. kan begitu. Ya, Pak. Nah, Jengkel tuh, Pak. Nah, di sini perlu kreativitas dari orang tua untuk mengurangi perilaku buruk itu. Di antaranya orang tua itu harus mampu mengalihkan perhatian, konsentrasinya anak itu ke hal-hal yang lain, seperti itu. Kadang-kadang anak itu meminta sesuatu yang sangat berbahaya, meminta pisau misalnya. Itu kan sangat berbahaya. Ya, Pak. Nah, agar kemudian tidak itu terus yang diminta, dialihkan, carikan pohon, carikan burung, carikan hal-hal yang lain yang mungkin yang lebih bermanfaat, seperti itu ya. Baik, Bapak. Paham bapak-bapak dan ibu? Iya, Paham, Pak. Pak. Nah, kemudian kita perlu menjelaskan akibat perilaku buruk. Jadi anak-anak itu kan seringkali melakukan hal-hal yang menurut kita itu tidak baik, tapi menurut dia itu baik. Kenapa demikian? Karena dia tidak bisa berpikir. Ya, hanya dia bisa melakukan sesuatu itu. Jadi ketika ada hal-hal yang menurut kita tidak baik, kemudian pada anak kita itu kita perlu menyampaikan bahwa ini tidak baik, nak. Kamu jangan melakukan ini. Ini akan berdampak buruk. Itu perlu disampaikan lagi kepada anak-anaknya, seperti itu, agar anaknya tidak mengulangi hal yang demikian. Baik, Bapak. Ya, Bapak. Kemudian untuk yang usia 2 tahun ke atas, nah ini anak sudah mulai dewasa ini. Nah, pada saat usia ini anak sudah mulai bisa diajak untuk berpikir. Beda dengan yang 2 tahun ke bawah tadi itu. Nah, di sini bagaimana kemudian kita menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Misalnya anak kita itu melakukan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Itu kan anak-anak kan biasa mengambil mangga, mengambil apa di tetangga kan begitu. Yang menurutnya itu tidak tahu apa baik dan buruknya kan begitu. Nah, kita itu perlu menjelaskan bahwa itu bukan hak kita, bukan hak anak tadi, itu milik tetangga dan itu tidak baik untuk dilakukan oleh Ya, Bapak. anak. Baik, Nah, Bapak. selanjutnya membuat aturan bersama anak. Nah, kita
seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa anak usia 2 tahun ke atas itu sudah mulai berpikir. Jadi bagaimana kemudian kita membuat aturan bersama dengan anak, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak, gitu. Jadi kalau anak sudah diajak berpikir, sudah diajak diskusi untuk apa ya, untuk membuat aturan terkait dengan hal-hal yang perlu dilakukan dan tidak, nanti setelah anak itu melanggar, maka kita bisa memberikan konsekuensi. Kita bisa memberikan hukuman sesuai dengan aturan yang sudah disepakati sebelumnya. Misalnya anak tadi itu tidak boleh bertengkar di rumah, di sekolah atau dimanapun. Pas waktu-waktu ibu menemukan anaknya itu bertengkar dengan anak tetangga, karena di aturan di awal sudah ada kesepakatan kalau bertengkar harus dihukum, maka harus menjalani hukuman sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati tadi. Pak. Selanjutnya, memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Jadi ini merupakan kelanjutan daripada yang aturan kesepakatan bersama tadi itu. Jadi pada saat kita memberikan hukuman pada anak, maka dia akan berpikir bahwa apa yang sudah dilakukan tadi itu adalah betul-betul kesalahan. Jadi itulah salah satu cara untuk mengurangi perilaku buruk anak pada usia 2 tahun sampai 8 tahun. Selanjutnya, mengajukan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian. Mengajukan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian. Nah, biasanya seperti yang ini tadi, biasanya anak ini terbiasa mencari perhatian pada kita. Anak-anak kalian itu anak ibu-ibu dan bapak-bapak ini kadang-kadang minta es krim, padahal dia tidak boleh makan es krim karena sedang batuk, kan begitu. Iya, Pak. Maka kita juga punya kesepakatan di aturan bagaimana kemudian mengalihkan itu. Alihkan bahwa saat ini kamu kan belum boleh makan es krim karena hari ini masih hari Jumat, seperti itu. Nanti setelah hari ini baru boleh. Ya ada banyak cara lah selain itu. Ya, itu adalah salah satu cara. Nah, mari kita perhatikan gambar berikutnya, ibu-ibu. Cara mengurangi perilaku buruk anak memasuki usia remaja. Ini beda lagi ini. Kalau tadi itu sudah bisa diajak hanya aturan-aturan saja. Kalau ini anak yang sudah menjelang remaja dan dewasa, seperti itu. Menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak, meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang seharusnya disepakati bersama. Nah, di sini orang tua sudah mulai menjadi partner daripada anak tersebut. Jadi bukan orang tua lagi yang kemudian menentukan aturan dan hukumannya ketika anak itu melakukan kesalahan, tetapi anak itu juga diajak untuk berpikir dan diminta untuk hukuman apa yang tepat yang akan dilakukan oleh anak nanti saat anak itu melakukan pelanggaran. Jadi anaknya yang disuruh untuk menentukan aturan itu. Gitu ya, Pak. Bukan Ya, Pak. maksudnya bukan hanya anaknya, tapi Ya. kita ada kesepakatan. Anaknya pun juga suruh menentukan. Baik, Nah, Pak, pas saat baik. dia melakukan kesalahan, maka ada konsekuensi tersendiri yang sudah ditentukan anaknya tadi itu. Oke, baik, Pak. Nah, kamu sudah mengerti? Iya, Bapak. Bapak. Kita paham, Bapak. Ya, karena ibu-ibu dan bapak-bapak sudah mengerti, harapannya ini bisa diterapkan di rumah ibu Baik, dan Insya Allah, bapak-bapak Bapak. kepada anaknya. Agar apa? Agar anaknya bisa menjadi anak yang baik, yang bisa penurut, pintar dan cerdas, mempunyai akhlak yang baik, seperti itu. Iya, untuk selanjutnya ibu-ibu bisa lihat buku pintar itu, buka buku pintarnya. Tentang buku pintar mengasuh anak di rumah.
Oh, baik Bapak. Iya. Ya, Nanti saat di rumah ibu-ibu dan bapak-bapak itu bisa menyampaikan isi dari buku pintar itu kepada kepada suaminya yang punya suami, kepada istrinya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu kepada suaminya, ataupun pada kerabat-kerabat yang lain. Baik Bapak. Bisa agar manfaat dari apa yang kita diskusikan pada kali ini juga bisa menebar, bisa diterapkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di rumah dan kerabat yang ada di rumah juga seperti itu. Iya Bapak. Baik Bapak. mari lihat poster Mari lihat poster ini tentang pintar mengasuh anak di rumah. Tadi sudah dijelaskan ya ibu-ibu dan bapak-bapak bagaimana kemudian mengasuh anak di rumah. Iya Bapak. Jadi kita bagaimana kemudian kita menunjukkan kasih sayang kepada anak kita, ya kan, Iya, yang Bapak. masih kecil, memuji, ya kan. Ini hanya sekedar kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya sebenarnya ya. Memuji anak, terus kemudian memberikan penghargaan yang selanjutnya kemudian membedakan anak usia 2 tahun ke bawah dan 2 tahun ke atas, bagaimana kemudian kita memperlakukan mereka sesuai dengan apa yang sudah disampaikan barusan. Tak pikir ini di poster ini sudah mewakili apa yang tadi disampaikan di awal. Iya Bapak. Harapannya ibu-ibu bisa menerapkan ini di rumah ya. Iya Bapak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Amin. Amin. Bagi ibu, bapak dan sekeluarga. Anaknya pun juga demikian. Amin. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mari, warahmatullahi bersama kita. wabarakatuh.